waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami di tengah gejolak dunia ini. Hanya satu yang kami harapkan dalam kehidupan ini, kami semakin dekat kepada Tuhan. Amen. Semakin kebenaran itu dinyatakan oleh Tuhan. Amen. Sehingga setiap orang percaya, gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan atas kami semua di tempat ini yang sudah hadir, bahkan yang akan hadir kemudian. Kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri suara haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam Wahyu 13. Kita sampai pada Wahyu 13 dari ayat Wahyu 1 sampai sekarang sudah mencapai Wahyu yang ke-13. Tapi Wahyu ke-13 ini terbagi atas dua bagian, sehingga saya akan membagikan dalam 2 kali khotbah minggu saya. Kita buka Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema kita adalah Kristus palsu akan datang dengan tanda-tanda dan mujizat. Hari-hari ini orang Kristen yang mencari Tuhan atau mencari mujizat-mujizat Tuhan, mereka akan terkecoh dengan Kristus palsu ini atau antikris ini. Tetapi orang-orang yang mau belajar kebenaran Allah, mau hidup di dalam kebenaran Allah, mereka tidak menuntut adanya mujizat dalam kehidupan mereka, karena mujizat itu adalah diri kita sendiri. Amin. Ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka mujizat itu pasti terjadi dalam diri orang benar. Responnya mana? Amin. Amin. Kita semua bergairah di akhir zaman. Amin. Kalau kita bergairah, maka ada respon firman Tuhan yang akan kita sampaikan ketika firman Tuhan dinyatakan siang ini. Kita buka firman Tuhan Wahyu 13 ayat yang pertama terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau katakan bahwa Wahyu 13 ini terbagi dalam dua bagian, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut yang disebut antikristus, dan pada pasal 13 ayat 11 kita akan melihat bahwa binatang yang keluar dari dalam laut adalah nabi palsu. Dan minggu ini kita akan mempelajari Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu, yaitu antikris, si Kristus palsu. Wahyu 13 ayat 1. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Yohanes melihat satu penglihatan, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Ini adalah oknum antikris. Binatang ini kelihatan binatang buas. Binatang buas yang keluar dari dalam laut adalah oknum antikris. Binatang buas. 2 Petrus 2 ayat 12. Kita menjelaskan ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Amin. Binatang yang keluar dari dalam laut adalah oknum antikris, artinya seorang manusia yang digambarkan oleh Paulus seperti binatang buas. Berkepala 7 menunjuk pada pengetahuan kejahatan yang sudah sempurna untuk menghujat dan melawan Tuhan. Sebab angka 7 menunjukkan kesempurnaan. Dan 10 tanduk dengan mahkota
17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih. Ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ayat 13. Mereka sedia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ayat 15. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Antikris nantinya siapa itu tidak penting untuk kita pelajari. Siapa itu antikris itu tidak penting kita pelajari. Yang dipelajari justru ciri-cirinya saja lewat firman Tuhan. Kalau kita ditentukan untuk diungsikan, kita bahkan tidak bertemu dengan antikris ini. Laut adalah keluar dari lautan manusia. Jadi seperti yang terjadi hari-hari ini, dari sekian banyak lautan manusia memilih seorang imam besar yang menjadi pemimpin atas mereka. Begitu juga yang akan terjadi nanti setelah gereja Tuhan diungsikan dengan sayap burung nasar, dan mereka orang-orang kudusnya Tuhan ada di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu dua sayap burung nasar yang diterbangkan, di mana dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Orang-orang ini tidak akan bertemu dengan antikris. Antikris ini adalah manusia yang menjadi penjelmaan sempurna dari iblis, yang dirasuki iblis secara sempurna. Kita diingatkan akan peringatan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 5. Wahyu adalah penggenapan dari segala sesuatu yang sudah dibuatkan pada perjanjian baru. Dan kita lihat bahwa Yesus sudah mengingatkan kita semua bahwa antikris akan datang. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Amin. Amin. Ada orang yang mengaku Mesias palsu. Oleh sebab itu kita harus mengenal Kristus yang sejati. Amin. Kita harus melihat kuasa Tuhan yang sejati, karena nanti kita akan melihat kuasa yang dahsyat yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia adalah Mesias palsu. Kita bukan hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita mempelajari kebenaran Allah supaya ada gairah kita untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ayat yang ke-23 sampai 25 masih di Matius 24. Yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan
sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Amin. Bahwa pada zaman akhir akan muncul orang mengakui diri sebagai Mesias. Dia melakukan mujizat dan menerima kuasa dari si naga, seolah-olah Kristus yang menerima kuasa dari Allah Bapa. Dia seolah-olah mengalami salib, namun disembuhkan. Kita lihat binatang ini pernah luka. Nanti kita baca di ayat 33. Apa ciri-ciri antikris ini? Siapa antikris ini? Kita lihat ayat yang kedua, Wahyu 13 ayat yang kedua. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Amin. Binatang yang keluar dari dalam laut ini, yaitu antikris ini, dari lautan manusia, maka dia ditunjuk oleh lautan manusia sebagai orang yang berkuasa pada saat itu, yaitu zaman antikris ini. Nah, yang dilihat oleh Yohanes, binatang buas yang keluar itu rupanya seperti apa? Seperti macan tutul. Macan tutul adalah binatang buas yang mengintai mangsa untuk diterkam. Jadi antikris mengintai setiap orang percaya yang tertinggal. Kemudian macan tutul adalah binatang yang tangkas. Jadi sekali dia udah lihat ini musuh, yang cepat bisa tangkap. Macan tutul adalah binatang yang menyembunyikan diri untuk menangkap mangsanya. Kita nggak tahu kalau kita ada dalam pantauan antikris. Jadi antikris yang mempunyai sifat seperti macan tutul ini adalah menunjuk pada cara antikris mengintai gereja yang tertinggal sebagai mangsanya untuk diterkam atau dianiaya pada zaman antikris ini dengan menggunakan teknologi canggih sehingga dapat memantau semua orang di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat internet, apa nanti masih ada atau tidak? Justru di zaman antikris ini internet akan semakin canggih. Mereka antikris menggunakan teknologi canggih untuk memantau semua orang yang tertinggal di seluruh dunia. Kemudian dikatakan di sini binatang itu seperti kaki binatang itu seperti kaki beruang. Beruang adalah binatang yang kejam. Pernah ketemu beruang? Nggak mati kita. Beruang adalah binatang penerkam. Ya. Beruang adalah binatang penghadang. Beruang adalah binatang yang mencabik-cabik mangsanya. Ada ayat-ayat yang bisa menjelaskan hal ini, tetapi saya mempersingkat ini karena khotbah ini cukup lumayan panjang. Antikris diupamakan seperti beruang, menunjuk pada kekejaman antikris, menerkam, menghadang dan mencabik-cabik mangsanya. Kalau kita udah dipantau, diintai oleh antikris, nggak bakalan kita bisa lepas. Yaitu gereja yang tertinggal yang tidak terangkat pada pengangkatan gereja Tuhan. Antikris bagaikan binatang buas serupa beruang yang akan menginjak-injak mangsanya, yaitu gereja yang tertinggal. Saya mau katakan bahwa ketika kita berbicara tentang akhir zaman, bicara tentang antikris, sebenarnya gereja Tuhan gak perlu takut. Amin. Gereja Tuhan justru harus mempersiapkan diri supaya tidak tertinggal. Oleh sebab itu hari-hari ini
Orang Jawa ada, orang Papua ada, Manado ada. Bagaimana bisa disatukan? Amin. Ketika kita ada dalam Kristus Yesus, kasih kita semakin sempurna. Amin. Pertumbuhan seseorang di dalam Kristus itu terlihat dari kasihnya yang semakin besar. Ketika kasih kita sudah semakin mengendur, berarti kita sudah kendur dari Tuhan, sudah jauh dari Tuhan. Kasih inilah yang membuat kita bisa melihat Allah dengan jelas dalam kehidupan kita. Ketika kita saling membenci satu dengan yang lain dalam satu gereja, itu tidak mungkin. Kita mau menangkan jiwa keluar, tidak mungkin. Di mana tempat di mana kita berada, kita tidak bisa saling mengasihi. Dan saya sangat-sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga dari berbagai suku saya bisa satukan dan mereka bisa mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam kasih Kristus. Amin. Amin. Latar belakang hidup yang berbeda, kejahatan-kejahatan yang mereka sudah lakukan. Saya mau katakan, hari-hari ini kita harus mencari Tuhan dengan benar, sehingga kita mengenal Kristus yang sejati, mujizat-mujizat yang tersejati yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak usah cari-cari di gereja sana ada mujizat, orang disembuhkan di sana, kita pergi cari, nggak terus kita ke sana lagi sana. Nggak ada. Mujizat itu terjadi ketika kebenaran Allah kita lakukan. Amin. Sakit separah apapun, saya mengatakan ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan, tentunya dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter, saya percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan bisa terjadi atas kehidupan kita. Amin. Nah, mulut binatang ini pun seperti mulut singa. Singa itu adalah binatang yang terkuat. Singa adalah binatang yang berani. Antikris ini berani, kuat. Kalau orang itu diincar pasti kena. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat terhindar dari pantauan antikris. Singa adalah binatang penyerang dan penerkam. Dia akan serang. Nah, mulut antikris ini diumpamakan seperti mulut singa, menunjuk pada kekejaman antikris berbicara dengan kepuasannya, menguasai mangsa-mangsanya, menjadi raja atas dunia. Wah, tadi kita nyanyi Engkaulah raja atas dunia. Yesus di atas segala raja. Amin. Dia yang akan mengalahkan si antikris ini. Ya, tema Natal kita adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Dari awal kita diciptakan, kita lihat bagaimana Tuhan menyertai kita sampai pada akhir kesemuanya. Sebab ketika antikris ini berbicara, semua orang menjadi takut dan tunduk. Demikian juga antikris dengan tidak ada rasa takut membuka mulutnya dan menghujat Tuhan. Antikris akan menerkam, memburu, mengaum-ngaum, menakuti mangsanya dan menguasai seluruh dunia. Kemudian Wahyu 13 ayat yang ketiga, saya menjelaskan satu-satu ayat. Ayatnya yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Kita lihat pada Wahyu 12 ayat yang ke-7, khotbah saya minggu lalu, bahwa iblis berperang dengan Mikael. Iblis mengalami luka yang parah, sampai dikatakan
kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Amin. Amin. Kristus palsu atau antikris selalu meniru Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran bisa terkecoh. Tetapi saya percaya perlindungan Tuhan sempurna di dalam kebenaran kita. Amin. Kebenaran Allah mesti menyatu dalam kehidupan kita, sehingga roh Allah dapat membedakan. Hari-hari ini kita sudah melihat roh-roh antikris, tapi oknumnya belum keluar. Tapi pada saat orang percaya atau gereja Tuhan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, Wahyu 12, dia berpakaian matahari, dia kakinya menginjak bulan dan juga bintang di atas kepalanya, 12 bintang. Seperti itulah mempelai wanita ini memiliki kasih Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia akan diterbangkan oleh dua sayap burung nasar, bukan pengangkatan, tetapi mereka berada di satu tempat di mana kasih karunia Tuhan yang besar melindungi mereka. Tetap masih ada di bumi, tetapi perlindungan Tuhan sempurna buat orang-orang benar. Amin. Ketika Yesus dikaruniakan roh yang tidak terbatas oleh Bapa di surga, begitu juga dengan antikris diberikan roh yang tidak terbatas oleh Lucifer, oleh si naga ini. Kita perhatikan bahwa di Wahyu kita lihat bahwa iblis tidak lagi disebut iblis, tetapi naga. Tetapi di Kejadian kita lihat disebut iblis. Artinya iblis sudah semakin sempurna kejahatannya, dan kekuatan itu dilimpahkan kepada antikris, yang nantinya antikris akan melimpahkan kepada nabi palsu. Minggu depan kita bicara tentang nabi palsu. Jangan cinta uang. Jadi demikianlah antikris akan menerima tahta, kuasa, ya, ayat 4 kita baca. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Amin. Demikianlah antikris akan menerima tahta, kuasa yang besar dari iblis dan kekuatannya. Ketika iblis dicampakkan ke bumi dalam kekalahannya dengan Mikael, maka zaman kerajaan antikris selama 3,5 tahun antikris telah menerima kuasa penuh dari iblis. Pada waktu itu antikris berumur 30 tahun. Ia mulai memerintah. Kira-kira udah lahir belum dia? Ada nggak orang Yahudi yang lagi hamil? Sekarang ini roh antikristus telah menghantui manusia. Sebab itu banyak orang mencari-cari kekuatan-kekuatan iblis untuk menjadi sakti. Kalau saya ada di dalam gereja Tuhan, memimpin orang-orang yang ada dalam gereja, saya tidak melihat hal itu. Tapi di antara orang-orang yang datang untuk diperbaharui di tempat ini, ternyata mereka masih pegang kuasa Tuhan. Untuk jualan mereka harus menyandarkan diri pada kekuatan kuasa setan ini. Untuk bisa menarik seorang wanita pakai kekuatan kuasa ini.
pemimpin otoriter dan merasa berada di tempat yang lebih tinggi dan tidak mau disamakan dengan orang lain. Hal ini sama dengan kata-kata pengikut antikristus ini. Siapakah yang sama seperti binatang itu? Siapakah yang sama dengan gereja seperti ini? Gereja kita lebih hebat dari gereja yang lain. Hamba Tuhan ini lebih hebat dari hamba Tuhan yang lain. Kesombongan, mulut hujat keluar. Kita tidak sadar kalau hari-hari ini roh antikristus sudah ada dalam gereja Tuhan. Merasa kita ada di gereja yang benar, merasa kita ada di dalam kebenaran yang benar, sehingga semua orang salah. Siapakah yang sama seperti aku? Inilah ciri-ciri roh antikristus. Siapakah yang sama dengan binatang itu? Siapakah yang dapat melawan dia? Siapa yang dapat melawan saya? Coba bicara kebenaran sama saya lebih hebat dari dia. Itu roh seperti itu sudah masuk dalam gereja Tuhan. Kedua kalimat ini telah nyata-nyata ada pada kelompok-kelompok tertentu di dalam kepemimpinan gereja Tuhan. Bahasa persaingan, di media sosial, ribut antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Seseorang yang mencari Tuhan dengan benar, dia akan mengintrospeksi diri. Amin. Bukan orang lain, bukan kesenangan orang lain, tapi ketika satu waktu kita menemukan orang itu dan Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bicara, kita bicara kebenaran. Dan saya percaya Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita sekalian. Amin. Menghina pemimpin-pemimpin gereja lain, menganggap gerejanya lebih baik dan lebih hebat dari yang lain. Ini adalah roh kesombongan yang ada dalam mulut antikris. Kita baca seterusnya ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Mulut yang penuh dengan kesombongan dan kata-kata hujat. Waktunya hanya 3,5 tahun. Karena Tuhan yang menentukan hal itu. Sebab segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Matius 28 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Amin. Tuhan yang menentukan 3,5 tahun engkau berkuasa di bumi. Tapi jangan coba-coba sentuh orang-orang yang aku kasih. Maka firman Tuhan katakan, tidak sehelai rambut pun di kepalamu bisa jatuh tanpa seizin Tuhan. Siapa antikris ini? Yang keluar dari dalam laut. Ingat nggak dahulu laut ini tempatnya siapa? Ini adalah tempat terkuburnya Firaun dan tentara-tentaranya. Jadi antikris ini merupakan bangkitnya roh jahat yang dahulu menghinggapi Firaun yang akan bangkit tampil dan memimpin di akhir zaman. Roh yang menguasai Firaun
Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, bahkan dia dengan sengaja mengejar orang-orang kudusnya Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Jadi antikris ini adalah bangkitnya roh jahat yang dahulu ditenggelamkan oleh Tuhan di laut Tebra, yang dulu menghinggapi Firaun. Firaun saya sebut sebagai orang yang gagal dalam menjalani proses bencana pembasuhan. Kita harus masuk dalam bencana pembasuhan sebelum kita masuk dalam bait Allah. Itu kita menemukan bencana pembasuhan. Maka Tuhan katakan apa? Kalau engkau ada masalah dengan saudara, beresin dulu baru datang ke bait Allah. Amin. Gimana? Lagi kesel-kesel kita dengan firman, nggak bakal masuk. Hati kita harus bersih. Saya terbiasa dengan membersihkan hati saya setiap hari. Ketika saya kesel sama orang, saya harus bersihin. Sehingga saya bisa menjadi seorang yang mendidik dengan baik. Kita nggak perlu menyimpan sakit hati terlalu dalam, sehingga kita sulit untuk melihat kebaikan orang. Karena setiap orang tuh punya kebaikan. Amin. Setiap orang punya kebaikan. Nah, Firaun ini gagal mengalami proses bencana pembasuhan. Yohanes mengatakan bahwa mereka itu berasal di antara kita. Dia mengalami proses kematian dan kebangkitan palsu antikris ini. Ya. Ketika dia berperang bersama Mikael, dia mengalami luka yang parah di kepalanya sampai membahayakan hidupnya, sampai saat dia tidak sadar, dia tiba-tiba dia sembuh. Itu dia mau tiru cara Tuhan, dia mati dan bangkit. Kalau orang Medan bilang ecek-ecek mati. Kejahatan dan keganasan Firaun itu nanti bagaikan zombie. Nafsu jahat yang punya perasaan antikris ini. Karena kejahatan udah semakin luar biasa. Udah jadi naga dia, bukan lagi iblis. Oleh karena itu dikatakan binatang itu seperti luka oleh pedang. Tetapi sudah sembuh lukanya, dia mengalami satu kematian dan kebangkitan palsu. Artinya, dia gagal mematikan dagingnya. Amin. Kedinginannya. Firman Tuhan mau bakar ini, gimana bisa dingin kita? Haleluya. Amin. Artinya, kenapa Firaun ditenggelamkan di dalam laut? Karena dia gagal mematikan dagingnya. Orang-orang percaya yang hari-hari ini gagal untuk mematikan dagingnya, dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita bilang, oh saya mau melayani Tuhan karena saya punya banyak kekayaan, saya mau berikan sama Tuhan, saya mau katakan tanpa kebenaran, tanpa pilihan Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, hari ini mereka tidak akan bisa kuat melayani Tuhan. Dan orang-orang yang datang dalam gereja yang harus dipulihkan itu parah semuanya. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Cepat supaya kita juga cepat selesai. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Amin. yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Firaun ini memiliki tabiat 6 kejahatan. Tabiat duniawi, percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Ini yang mendatangkan murka Tuhan terhadap Firaun, sehingga Firaun ditenggelamkan di laut Tebra, mati di sana.
juga kejahatannya yang sempurna. Kalaupun kita pun masih memiliki tabiat daging ini, kita akan ditimpa murka Allah. Amin. Jadi antikris akhir zaman itu merupakan bangkitnya manusia yang dihinggapi oleh roh kejahatan yang ada dalam diri Firaun. Pemberontakan, kita lihat banyak pemberontakan terjadi dalam gereja itu. Dan ketika antikris muncul, akan terjadi tsunami besar yang melanda bumi, karena dia muncul di dalam laut. Jadi yang menimbulkan tsunami adalah dosa Firaun. 6 kejahatan yang ada di diri Firaun, dia akan menjadi raja tsunami. Dia yang akan menggentarkan samudra. Oleh karena itu yang bisa menaklukkan dia hanya Wahyu 10 ayat 1 sampai 4, yaitu yang menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Siapa dia? Kristus Yesus yang dapat mengalahkan antikris. Amin. 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 Kemudian kita lanjut di ayat berikutnya. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Amin. Dengan keangkuhannya antikris yang telah berkuasa serta menganggap dirinya Allah dan disembah oleh seluruh dunia, maka ia menghujat. Menghujat siapa? Menghujat Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga menghujat tempat kediaman Bapa dan semua yang diam di surga. Kita bisa lihat tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ini firman untuk orang yang tertinggal. Yang udah diangkat gak akan ngalamin ini, gak bakal ketemu sama antikris. Ayo kita berjuang untuk melakukan kebenaran. Amin. Amin. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Amin. Di sini dikatakan orang-orang kudus. Yang dikatakan orang-orang kudus di sini di Wahyu 13 ayat 7 adalah orang kudus, adalah kelompok gereja yang tertinggal. Termasuk orang-orang percaya yang tidak disebut, yang tidak bertobat, yang disebut oleh Tuhan perempuan mengandung. Matius 24 ayat 19. Orang-orang kudus yang dimaksud di Wahyu 13 ayat 7 adalah orang-orang yang tertinggal. Jadi orang-orang yang sudah diangkat atau mendapatkan kasih karunia Tuhan berada di satu pengungsian dengan 2 sayap burung nasar, bukan pengangkatan. Dipelihara selama 3,5 tahun. Maka ketika masa antikris datang, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, orang-orang percaya, orang-orang kudus yang di sini dikatakan adalah orang-orang yang tertinggal. Ciri-cirinya adalah orang-orang percaya yang tidak bertobat, yang disebut oleh perempuan yang mengandung. Matius 24 ayat 19a. Beginilah firman Tuhan, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Belum. Jadi yang dimaksud di sini adalah celakalah gereja-gereja Tuhan, ibu-ibu atau maksudnya perempuan-perempuan gereja-gereja Tuhan yang sedang mempertobatkan orang untuk hidup di dalam kebenaran. Celaka karena mereka belum kuat di dalam Tuhan, bisa diterkam oleh antikris. Maka gereja akhir zaman sekarang ini membuat orang-orang belajar kebenaran.
19b. Inilah firman Tuhan, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Amin. Orang yang masih bayi, yang masih harus disusuin, dikasih kebenaran terus, padahal Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Makin lama hujannya, makin lama khotbah saya. Boleh? Soalnya pulang juga nggak bisa. Tapi ada makanan di gereja. Ibrani 5 ayat 11 sampai 12. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. 11 sampai 13. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab orang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini yang tertinggal. Masih juga dikasih tahu, jangan buat itu. Iya bu, besok bikin lagi. Iya bu, terus-terusan. Nggak meningkat kerohaniannya. Amin. Nggak meningkat kasihnya, nggak meningkat segala hal yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika dia mulai mengikut Tuhan, sama yang sekarang itu berbeda. Mereka bukan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman, kemudian pergi dan memberitakan Injil. Amin. Kita nggak boleh berada di zona nyaman. Gereja ini tidak ada dalam zona nyaman. Lagi nyaman-nyaman, datang lagi yang baru ke sini, saya terima. Wah, dengan tabiat yang baru, kaget-kaget. Tapi lama-lama kita mengasihi. Amin. Itu main aja sampai emosi juga. Amin. Kita nggak boleh ada di zona nyaman. Kadang-kadang kita mau tolak seseorang, saya bilang nggak bisa. Orang ini datang ke tempat ini karena Tuhan yang bawa. Saya tidak pernah kenal mereka. Mereka datang untuk minta bantuan, tinggal dan bisa dididik sesuai kebenaran. Ini anugerah terbesar untuk calon-calon hamba Tuhan belajar untuk menghadapi orang-orang dunia yang akan merubah menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Gereja yang tertinggal adalah gereja pengantin yang tidak menyiapkan minyak, yaitu dewasa rohani, tetapi tidak memiliki minyak Roh Kudus. Matius 25 ayat 3. Cepat aja udah ayat 8, 9, 10. Ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Amin. Orang itu membawa perintah, dia melayani Tuhan, tetapi apa? Tidak memiliki minyak Roh Kudus. Mau pelayanan dia baru doa, mau peranan baru ini, tidak secara kontinu setiap hari minta urapan Tuhan terjadi dalam hidup. Amin. Kemudian orang yang tertinggal adalah orang-orang Yahudi yang bertahan dengan hukum Taurat, tidak mengalami perubahan. Jadi kelompok gereja yang tertinggal akan diperangi dan dikejar-kejar oleh antikris untuk dipaksa supaya mereka mengikuti antikris. Jika tidak mau mereka akan dianiaya. Tubuh, jiwa, dan roh mereka, bukan hanya tubuhnya dianiaya, tetapi jiwanya dikejar-kejar lewat internet, diintimidasi tubuh, jiwa, dan rohnya sampai mereka menyerah dan ditandai angka 666 sebagai tanda pada dahi dan tangan kanan. Jika tidak menyerah, mereka disiksa sampai mati, dan ada satu masa, yaitu selama 150 hari. Walaupun disiksa, tetapi kematian diangkat dari manusia, maka manusia tidak
semakin jauh dari orang-orang itu. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oke. Mereka semua yang tidak percaya Yesus mengikuti binatang ini. Dengan ini sikap hati manusia yang tanpa Kristus dinyatakan dengan terus terang. Sekarang masih tersembunyi, tapi nanti terus terang. Akhirnya tidak ada manusia yang setengah menyembah binatang itu dan setengah lagi menyembah Allah. Manusia tidak rindu untuk mengenal Allah pada zaman Antikris. Bahkan manusia menjadi rindu untuk berbuat dosa terus-terusan. Jadi semua yang tidak memiliki hubungan dengan anak domba Allah pasti akan menyembah binatang. Sejak dunia dijadikan, maksudnya adalah sejak manusia ada, jatuh dalam dosa dan permulaan penyelamatan Tuhan, hingga masuk pengadilan terakhir, nanti tidak pernah mau percaya atau peduli tentang keselamatan atau penghukuman kekal. Dia tidak akan menghakimi secara tidak adil. Tuhan akan menghakimi kita secara adil. Jadi dari sejak dunia dijadikan sampai pada penghakiman terakhir, orang itu tidak bertobat juga. Maka yang dimaksud di sini sejak apa? Tidak tercatat namanya sejak dunia dijadikan. Ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya di sini, oleh sebab itu, kalau kalian sanggup mendengar, dengarlah berita. Di akhir zaman ini kita dengar apa yang akan terjadi. Dan ayat 10 yang terakhir. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, jadi kalau kita di akhir zaman tertinggal, kita akan mengalami anugerah yang berat. Sebaiknya sekarang kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Daging ini sakit kalau melakukan kebenaran, tapi lama-lama kita menjadi terbiasa. Kalau kita nggak pernah bisa ngalah sama orang, kita belajar untuk mengalah. Nggak bisa jatuh lagi, kita belajar lagi. Sampai pada waktu Tuhan tiba, maka kita sudah disempurnakan itu. Jadi yang dimaksud orang harus ditawan, pasti akan ditawan. Ya. Dan orang yang harus dibunuh dengan pedang, pasti akan dibunuh dengan pedang. Itulah sebabnya umat Allah yang tertinggal harus tabah dan setia. Tuhan memberkati. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib bagi kehidupan kami. Sehingga setiap kutuk yang mengikat kami, kutuk dosa dan pelanggaran, penyembahan berhala, kutuk-kutuk ketidakberhasilan apapun itu yang ada di tengah dunia ini telah dipatahkan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan kami. Dan sekarang kami hidup dalam berkat Tuhan, berkat kebenaran, berkat kelepasan, berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berkat pertobatan dariku. Dan kami percaya aliran darah Yesus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga nyala api Tuhan semakin menyala-nyala dalam hati kami. Semakin kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami di akhir zaman ini, sehingga kami tidak lagi tenang, kami duduk diam, tetapi kami bergerak maju untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana, bahkan juga keluarga kami, sanak
rumah Bapa yang siap untuk menampung mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan alaskan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya dan berkenan